Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomongin Inter. Sebelumnya aku minta maaf banget kemarin nggak bisa bikin konten. Ini nggak ada hubungannya dengan Inter yang seri atau gagal menang, tapi semata-mata karena aku ngantuk banget. Jadi dari 2 hari sampai kemarin pas live reaction aku belum dapat tidur. Anyway, aku biar nggak curcol jadinya. Sebelum aku mulai, ini aja ya sinopsis. Ini akan banyak membahas tentang kasus rasismenya ACRB, kemudian review pertandingan sedikit walaupun agak terlambat, sekali lagi aku minta maaf, kemudian ya update seputar Inter. Nah yang pertama sebelum kita mulai, aku mau mengajak kawan-kawan yang ingin mendukung channel Ngomin ini. Kawan-kawan dengan menonton saja itu sebenarnya sudah merupakan dukungan, dengan subscribe dukungan plus lagi. Tapi kalau ingin lebih lagi, kawan-kawan bisa dengan join member. Join member ini ada 3 level dengan masing-masing punya perknya atau benefitnya sendiri-sendiri. Mungkin satu yang penting untuk aku infokan di sini, aku punya member only video, ini sudah cukup banyak ada, dan ini adalah semacam satu, aku bahas legenda, bahas kejadian bersejarah. Yang kedua, aku bahas suatu topik tertentu dengan lebih dalam lagi, lebih mendetail lagi dari berbagai angle. Nah, buat kawan-kawan yang militan ingin tahu segala hal tentang Inter Milan, coba dicek ini. Di member only video itu, kalau sepertinya itu kan sudah ada judulnya, kalau sepertinya ini menarik buat kawan-kawan, silahkan dicoba untuk bergabung. Oke, langsung saja. Sorry kalau kelamaan iklannya ya. Sudah aku jawab ini ya, contoh member only videonya. Kemudian selain member only video juga ya ada hal-hal lain, kayak misalnya nih sekarang aku punya program baru, ada live suara member. Nanti malam itu akan ada live suara member ketiga. Jadi live semua bisa nonton, tapi yang bisa komentar cuma member aja. Oke, nah kita langsung. Pertama soal Fratesi, ini komentar dari pelatihnya Italia langsung, bahwa dia punya kualitas yang infinite itu nggak terbatas ya. Agak lebay sih, bukan nggak terbatas, maksudnya kualitas yang oke banget, tapi dia can still get better, itu maksudnya dia bisa lebih baik lagi. Intinya adalah masih ada hal yang perlu dikembangkan. Nah ini sesuai dengan yang berkali-kali aku bilang, sebenarnya Fratesi ini kan anomali. Kalau kawan-kawan lihat dia main, ini kadang-kadang agak bikin gregetan gitu kan. Bola itu kalau ke dia banyak yang kebuang, banyak yang out, umpannya banyak meleset. Tapi anomalinya adalah gol dia itu banyak sekali. Bahkan gol yang dia cetak sekarang itu sudah lebih banyak daripada gol yang dia gol dan assist ya, yang dia cetak ketika dia masih di Sassuolo. Padahal di sana dia itu kan pemain inti, hampir selalu jadi starter. Nah inilah yang aku bilang, aku setuju banget sama Spalletti. Kualitas dia itu oke banget, end passing dia itu oke banget, insting dia mencetak gol itu juga oke banget. Tapi nah ini yang dibilang oleh Spalletti, dia punya sense of curiosity, keingintahuan untuk pergi keluar dan menyerang. Tapi ini penting banget, dia juga harus melakukan lebih baik lagi untuk bisa technically clean dengan bola di kakinya. Technically clean itu ya pertama first touch yang bagus, bolanya biar lengket, atau kalaupun mental ke arah yang diinginkan, sesuai keinginannya, bukan mental liar gitu. Kemudian kedua, lebih bagus lagi dalam mengirim umpan-umpan kayak umpan yang bersifat link up play. Link up play ini artinya ya menyambungkan bola ini dengan pemain lain dalam suatu skema serangan ini, dimana dia tuh cuma jadi komponen, bukan jadi tukang asisnya, bukan jadi tukang ngegolnya gitu. Dan tentu saja ya kalau dia mau kasih umpan lambung, ini salah satu kekurangan dia. Nah kalau dia bisa memperbaiki cara dia menghandle bola secara lebih clean, terutama secara teknis, ini dia akan jauh lebih bagus. Cara dia scanning lapangan itu, kalau pernah nggak kawan-kawan ingat, aku sering sekali bilang Hakan, kemudian Brozovic, Mkhitaryan juga, dia itu sebelum menerima bola, satu, dia tahu bola ini akan dibawa kemana. Kedua,
musuh yang ada di belakangnya pun dia tahu agak ada di mana musuh, padahal dia nggak ngelihat. Nah ini yang masih kurang difratesi. Oke, yang berikutnya kita bahas ini nih, insiden antara Acerbi dan Juan Jesus. Buat kawan-kawan, aku mungkin ceritakan dari awal aja ya. Mungkin ada yang tahu sedikit, ada yang tahu 50%, ada yang tahu banyak. Aku anggap aja nggak tahu, biar kalau yang tahu ya sudah didengerin aja dulu. Intinya adalah ada suatu insiden ketika Inter lawan Napoli, si Acerbi ini dituduh oleh Juan Jesus bahwa dia mengeluarkan ucapan yang bernada rasis, yaitu wah N-word itu karena nggak boleh diomongin, kita pakai N-word aja ya. Oi kamu N-word, pergi kamu, balik saja kamu, gitulah. Nah, si Acerbi ini ada dua versi. Katanya Juan Jesus, si Acerbi itu kemudian minta maaf, dan kemudian Juan Jesus menganggap ya udah masalahnya selesai ketika peluit sudah dibunyikan. Nah, kemudian masalah ini berkembang lagi karena si Juan Jesus itu kesal, nggak terima bahwa setelah pertandingan Acerbi itu membantah bahwa dia melakukan atau mengeluarkan ucapan rasis. Ini kejadiannya itu adalah ketika Acerbi dipulangkan dari camp pelatihan Itali. Nah, dia diwawancara oleh wartawan. Dia bilang enggak, aku nggak ada, aku bisa jamin bahwa aku nggak ada ngomongin gitu. Terus ditanyakan, terus katanya Juan Jesus Anda minta maaf. Oh, dia itu salah paham. Ya ngomongnya panjang lah ini, tapi intinya yang aku tangkap itu adalah begini. Juan Jesus mengklaim bahwa dia rasis, itu satu. Kemudian klaim kedua dari Juan Jesus adalah dia meminta maaf atas ucapan rasisme yang dia keluarkan. Itu dari sisi Juan Jesus. Dari sisi Acerbi, dia bilang bahwa dia memang minta maaf, tapi bukan karena ucapan rasisme. Dia bilang mungkin dia salah paham aja. Intinya kayak gini, Juan Jesus menganggap dia minta maaf karena sudah rasis, sedangkan Acerbi dia minta maaf kalau menyinggung Juan Jesus. Kayak ya kalau kita bertengkar, tai kamu gitu. Mana yang benar kita belum tahu karena insiden itu masih diselidiki. Tapi yang menarik adalah ini. Aku akan mencoba menempatkan diri senetral mungkin ya. Menurutku begini, bahwa kalau N-word itu memang dikeluarkan, maka mau tidak mau Acerbi harus dihukum. Karena memang nilai yang berlaku di sana dengan nilai yang berlaku di kita di Indonesia itu beda. Kalau kita bilang kan ngomongin orang, weh hitam kamu gini gitu. Itu kan nggak ada tendensi rasisnya. Sedangkan kalau di sana itu rasis karena mereka punya sejarah yang panjang tentang perbudakan dan sebagainya. Sudah pernah aku bahas juga. So, nilai yang berlaku di sana beda dengan di sini. Kalau di sana itu rasis dan bisa dihukum. Kalau terbukti ya, ingat Acerbi berkata itu, maka dia bisa dihukum 10 pertandingan bahkan mungkin lebih. So, musim dia di Inter itu sudah berakhir kalau terbukti. Tapi yang menarik adalah ini. Aku ambil dari fans Nerazzurri ini Twitter. Nah, laporan hakim olahraga untuk Giornata 29 sudah keluar. Tidak ada keputusan untuk insiden Juan Jesus dan Francesco Acerbi karena butuh penyelidikan lebih lanjut. Inter akan bertemu Acerbi sore ini untuk mengklarifikasi keadaan. Perlu diketahui bahwa wasit dan Di Marco yang dekat dengan kejadian mengaku tak mendengar dugaan pernyataan rasis Acerbi ke Juan Juje. Butuh beberapa kamera dengan kesaksian pemain kedua belah tim untuk pembuktian lebih lanjut. Ada dua kemungkinan. Satu, kalau terbukti dia rasis, dia akan dihukum. Yang kedua, Juan Jesus melakukan fitnah terhadap Acerbi atau mungkin salah mengira atau salah dengar dari apa yang terucap. Nah, ini yang diklaim oleh Acerbi bahwa dia salah dengar, kemudian dia minta maafnya itu ya namanya sudah bikin orang tersinggung. Oh ya deh, sorry kalau aku ada salah kayak gitu. Apalagi mungkin Acerbi baru ingat bahwa ini Juan Jesus ini mantan pemain Inter, semacam senior lah gitu. Nah, apakah dia benar rasis atau enggak? Aku nggak tahu. Karena Di Marco yang dekat dengan kejadian aja mengaku nggak dengar, apalagi aku yang di Bali kan. Cuma kelihatan dari kamera yang di TV aja.
Gitu bro soal ini. Kalau pendapatku sama. Sama seperti ketika Lukaku dirasisin. Kalau itu memang benar dia bilang N-word, maka ya memang layak dia dihukum. Itu saja, kita tunggu aja. Alright. Nah kemudian berita berikutnya adalah Lautaro bereaksi untuk kekalahan, bereaksi atas kekalahan di Champions League dengan menunjukkan kepemimpinannya di Inter Milan. Nah, ini yang bikin artikel ini adalah Corriere dello Sport. Nah, kalau kawan-kawan ingat ketika aku live stream, ketika live reaction, ada yang bilang, wah strikernya Inter kemana aja? Aku heran, ini yang ngomong strikernya Inter kemana aja nonton apa enggak pertandingannya? Kontribusi Lautaro itu sangat nyata di lapangan walaupun dia nggak nyetak gol. Kemarin lawan dia ada kipas kan ketika lawan Atletico Madrid, ketika pertandingan kemarin lawan siapa namanya ini? Lupa. Lawan Napoli itu juga bagaimana dia melakukan pressing sampai kelihatan kelelahan banget. Itu kelihatan banget bagaimana dia menyalurkan bola dari lapangan tengah, dia jemput bola ke belakang, dia membantu pertahanan. Emang kontribusi striker dalam pertandingan itu hanya dinilai dari jumlah golnya saja? Kan enggak. Siapa? Ronaldo botak pun enggak setiap pertandingan dia ngegol. Dan jangan salah, ya tapi kan enggak nyetak golnya cuma sekali dua kali. Enggak usah nyombongin Ronaldo botak lagi. Jumlah golnya Lautaro Martinez dibandingkan Ronaldo botak itu udah jauh banget untuk Inter Milan loh ya. Kalau untuk seluruh rekor aku nggak tahu, aku nggak ngecek. Aku cuma ngomong apa yang aku tahu berdasarkan data yang akurat aja. So kalau aku nggak salah hitung, Lautaro itu 4 pertandingan dia nggak nyetak gol. Dan aku selalu bilang, dari musim lalu aku bahkan bilang, Lautaro Martinez ini adalah striker yang ketika dia tidak nyetak gol pun dia itu ratingnya masih akan tinggi karena kontribusi dia itu banyak. Ya tadi pressing, defense, ngerebut bola, jemput bola ke bawah. Bandingkan dengan misalnya Vieri, Icardi. Pemain kayak Icardi kalau dia nggak nyetak gol apa? Nggak ada. Dia bukan tipikal pemain yang rajin pressing, rajin ngejar bola, rajin melakukan passing-passing yang istilahnya menghubungkan sebagai jembatan lini tengah dengan lini depan. Bukan, dia tuh tipenya poacher, nunggu di depan. So ya kalau dikatakan wah ini fans Inter apa fans Lautaro? Aku fans Inter dan fans Lautaro juga. Kalau harus memilih ya jelas aku lebih memilih Inter, tapi emang nggak boleh. Dan apa yang aku omongkan itu ada dasarnya. Nanti aku akan bahas lebih detail lagi tentang apa dasarnya aku bilang Lautaro itu adalah salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki oleh Inter Milan. Oke? Nah kemudian Matteo Darmian terpilih sebagai man of the match dalam pertandingan Inter Milan lawan Napoli. Aku setuju banget. Secara defensif kontribusinya sangat oke, nyetak gol yang bikin kita seri. Tidak banyak yang bisa dikomplaini. Mungkin kemarin ada wah inilah kenapa Darmian digeser ke kiri, kenapa nggak Tajon Buchanan aja langsung gimana ya guys, kan kita sudah 3 kali lihat Tajon Buchanan main ya. Dengan melihat bagaimana Darmian bermain, aku sangat paham kenapa Inzaghi lebih memilih memindahkan Darmian ke kiri dibandingkan memasukkan Tajon Buchanan. Dari segi tactical point of view ya, Tajon Buchanan ini kontribusinya cukup minim. Dia itu cuma satu aja keunggulan dia, yaitu dia punya dribble bagus dalam 1 lawan 1. Itu saja. Tapi dalam sepak bola modern, apalagi sepak bola Italia yang tacticality-nya itu sangat kental, situasi 1 lawan 1 itu sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi, dan walaupun bisa melewati satu pemain, sudah ada pemain lain lagi yang siap menghajar. Dan kemarin tuh kelihatan banget berkali-kali Tajon Buchanan salah posisi. Nanti aku akan bahas lebih lanjut lagi ya. Aku liatin secara statistik ya. Kemudian bukan sebaliknya. Aku mau lanjut dulu dengan beritanya Di Marco. Ini sesuai sekali dengan apa yang yang ada di pikiranku.
kami bukannya tidak terkalahkan, tapi apa yang telah kami lakukan sejauh ini tidak bisa dihapus. Sepertinya Di Marco melihat juga bahwa situasi banyak yang fans itu kayak baru gagal menang, wah langsung wah gimana nih gagal Scudetto, wah taktik Inzaghi kebaca, wah Inter nggak punya variasi, wah buntu. Please man, di Serie A itu kita selalu menang berturut-turut. Cuma kemarin aja kita gagal menang. Itu pun kita bukan kalah tapi cuma gagal menang. Dan jangan lupa kita pernah mencetak rekor 4 pertandingan berturut mencetak 4 gol, di mana 3 pertandingan berturut menang 4-0. Ingat nggak? Jadi ini ya maksudnya apa yang telah kami lakukan sejauh ini tidak bisa dihapus. Aku akan sampaikan kutipan omongan dia ya. Kami mendekati, approach ini bukan mendekati kayak maksudnya memasuki pertandingan lawan Napoli ini secara benar. Tapi kelelahan dari pertandingan di Madrid mulai menampakkan wujudnya. Ya itu bisa saja terjadi. Di hari Rabu kami bermain melawan tim yang kuat. Mereka telah menunjukkannya di beberapa musim belakangan di Liga Champion. Gitu dia bilang. Nah, kami bukannya tidak terkalahkan. Nah, sekarang kami harus tetap bekerja dengan cara yang sudah-sudah gitu loh. Dan tentu saja kekalahan di Madrid atau hasil di malam ini tidak bisa menghapus pekerjaan yang telah kami lakukan dari mulai awal musim. Napoli ini adalah tim yang kuat, mereka layak mendapatkan respect. Aku setuju 150% dengan omongannya Di Marco. Karena begini, idealnya dalam pertandingan kemarin itu Inter bisa mengunci pertandingan itu di babak pertama. Karena ya babak pertama secara stamina kita itu masih bagus banget kan. Dan kemarin kelihatan di babak kedua intensitas permainan Inter itu jauh menurun. Ini bukan by design atau bukan disengaja, tapi memang kecapean semua. Lautaro kan menit berapa itu udah diganti, 69 apa menit 70 berapa gitu diganti kan. Sudah kelihatan banget pressingnya nggak sekencang biasanya, tapi itu masih tetap sangat kuat. So yang aku bisa bilang adalah Inter sudah berusaha mengunci pertandingan di babak pertama, tapi nggak bisa karena ini lawan kita adalah Napoli, tim juara bertahan, bukan Milan yang bisa dihajar 51. Kok 50, hampir aku bilang 51 beda kualitasnya. Mereka memang sekarang ini ada tercecer di peringkat 7 kalau nggak salah. Si Napoli ya benar di peringkat 7. Tapi ini lebih karena ada masalah dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Dari segi kualitas pemain, aku ngelihat Napoli ini sangat bagus. Mungkin ya apa yang terjadi dengan Napoli, kenapa mereka tercecer itu lebih karena salah pelatih aja gitu sih. Sekarang dengan Calzona kan hasil mereka mulai lumayan positif kan. So menurutku aku mengerti bahwa ini mengecewakan. Tapi apa ya, kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan Inter Milan. Aku bilang setuju 150% dengan Di Marco ketika dia bilang kami memasuki pertandingan dengan sangat tepat. Aku tunjukin, bukan sekedar omong doang. Di babak pertama kita dominasinya oke banget. 9 peluang berbanding 4. 3 shot on target melawan 0 shot on target. Lagi-lagi babak pertama itu Sommer ngopi. Ini aku hadirkan bukti ya, bukan cuma aku ngomong aja. Tapi kemudian di babak kedua kita lihat memang turun banget. Expected goal kita itu dari 0,7 berbanding 0,5 itu turun 0,8. Sebenarnya naik 0,8. Tapi punyanya Napoli juga naik 0,8 juga. Ini hampir sama lah ya, 0,87 berbanding 0,86. Kemudian peluang kita lebih banyak, tapi ini menurutku sudah berimbang. 7 dengan 10 itu ya kan banyak kan, ada 2 kalau nggak salah tembakan Inter itu yang melencengnya jauh banget.
Dan terlebih dari itu shot on targetnya sama 3. Jadi ya di sini memang kesempatan bagi Napoli untuk mulai mengejar gitu. Jadi ya itu kejadiannya. Seperti yang dibilang Di Marco, memang kelelahan itu mulai menampakkan wujudnya. Napoli itu kan satu hari lebih dulu dia melawan Barcelona dan mereka mainnya tidak 120 menit. Itu yang sangat sangat mempengaruhi. Dari segi permainan aku nggak ngelihat apa yang perlu dikhawatirkan, karena di live reaction itu pada panik, bahkan ada yang ngomong Inzaghi out, Lautaro jual aja bandingin dengan Osimhen. Nanti aku akan bahas lebih ini karena ini sudah berapa 18 menit lebih, kayak 20 menit Pak. Ya aku jadikan dua konten aja biar nggak ngantuk kawan-kawan nonton. Mungkin bisa sekarang nonton ini terus besok nonton yang konten satunya lagi ya. Oke, itu dulu konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys. Thank you.